Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Musnairani dari Prodi Pendidikan Matematika STKIP 11 API Sumedang. Ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran matematika. Materi yang akan saya bahas kelas 7-2 tentang memahami jenis dan sifat segitiga. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga dibagi menjadi dua berdasarkan, yang pertama berdasarkan sudutnya. Berdasarkan sudutnya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, segitiga lancip adalah segitiga yang besar tiap sudutnya merupakan sudut lancip atau besar sudutnya antara 6 derajat sampai dengan 90 derajat. Yang kedua, segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku atau besar sudutnya 90 derajat. Yang ketiga, segitiga tumpul adalah segitiga salah satu dari 3 sudutnya merupakan sudut tumpul atau besar sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Yang kedua, berdasarkan sisinya. Berdasarkan sisinya ada 3 jenis. Yang pertama, segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Yang kedua, segitiga sama kaki adalah segitiga yang mempunyai 2 sisi sama panjang. Yang ketiga, segitiga sebarang adalah segitiga yang ketiga sisinya berbeda panjang dan ketiga sudutnya berbeda besarnya. Oke, sekarang kita masuk ke halaman berikutnya. Yang akan dibahas yaitu tentang sifat-sifat segitiga. Di sini ada tabel yang berisikan tentang nomor, nama bangun, sifat-sifat. Nomor pertama, nama bangun segitiga sama sisi mempunyai 3 sifat-sifat. Yang pertama, mempunyai 3 buah sisi sama panjang, GH sama dengan HI sama dengan GI. Yang kedua, mempunyai 3 buah sudut yang sama besar, sudut HGI, sudut GHI, sudut HIG. 3, mempunyai 3 subu simetri dan 3 simetri putar sehingga menempati bingkainya dengan 6 cara. Yang kedua, nama bangun segitiga siku-siku memiliki sifat-sifat yaitu AB dan BC sebagai sisi siku-siku, AC sebagai hipotenusa, dan sudut ABC ke sudut B adalah sudut siku-siku dan kurung sama dengan 90 derajat. Dalam sebuah segitiga siku-siku, hipotenusa selalu terletak di depan sudut siku-siku. Yang ketiga, nama bangun segitiga sama kaki mempunyai 3 sifat-sifat. Yang pertama, mempunyai 2 buah sisi sama panjang, DE sama dengan EF. Yang kedua, mempunyai 2 buah sudut yang sama besar, sudut EDF, sudut EFD. Yang ketiga, mempunyai 1 sumbu simetri dan 1 simetri putar sehingga menepati bingkainya dengan 2 cara. Oke, sekarang kita masuk ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya yang saya bahas yaitu tentang jumlah sudut segitiga. Jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat asalkan Anda sudah tahu
ukuran dua sudut lainnya, mencari ukuran sudut ketiga dari sebuah segitiga adalah hal yang mudah. Anda hanya perlu mengulangi jumlah kedua sudut tersebut dengan 180 derajat. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang sudut ruang segitiga. Apa itu sudut ruang segitiga? Sudut ruang segitiga adalah sudut yang dibentuk oleh sisi segitiga dan pepanjang sisi lainnya dalam segitiga tersebut. Perhatikan segitiga SYZ di bawah ini segitiganya. Contoh segitiganya, rusut SY diperpanjang menjadi WY, sudut Y, sudut Z, dan sudut YSZ adalah sudut dalam segitiga SYZ. Sudut WSZ adalah sudut luar segitiga YSZ. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang contoh soal. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Jika pada segitiga sama kaki di samping mempunyai panjang BC sama dengan 12 cm, DC sama dengan 9 cm, dan sudut BCA, maka A. Sebutkan dua segitiga yang kongruen. B. Tentukan panjang AB, AD, AC. C. Tentukan besar sudut BDC, sudut CBD, dan sudut BAC. Penyelesaian. A. Segitiga kongruen adalah segitiga ABD dan segitiga BCD. B. Karena BC sama dengan AB dan DC sama dengan AD, maka AB sama dengan 12 dan AD sama dengan 9. Sehingga AC sama dengan AD ditambah DC sama dengan 9 ditambah 9, AC sama dengan 18 cm. C. Sudut BDC adalah siku-siku, maka sudut BDC sama dengan 900. Sudut CBD sama dengan 1800 dikurang dalam kurung BCD ditambah sudut BDC sama dengan 1800 dikurang dalam kurung 300 ditambah 900 sama dengan 1800 dikurang dalam kurung 1200. Sudut CBD sama dengan 600. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Masih contoh soal yang kedua. Mungkinkah dapat dibentuk sebuah segitiga jika disediakan lidi dengan panjang seperti berikut? Selidikilah. A. 11 cm, 12 cm, dan 15 cm. Dalam kurung 11 tambah 12 lebih besar dari 15, dalam kurung 12 tambah 15 lebih besar dari 11, dalam kurung 11 tambah 15 lebih besar dari 12. Jawabannya bisa. Yang B, 2 cm, 3 cm, dan 6 cm. Dalam kurung 2 tambah 3 kurang dari 6, dalam kurung 3 tambah 6 lebih dari 2, dalam kurung 2 tambah 6 lebih dari 3. Jawabannya tidak bisa, karena jika ingin dibentuknya segitiga harus kasih dua sisi lebih besar dari sisi ketiga. Yang C, 6 cm
10 cm, 13 cm dalam kurung 6 tambah 10 lebih besar dari 3 dalam kurung 10 tambah 13 lebih besar dari 6 dalam kurung 13 tambah 6 lebih besar dari 10. Jawabannya bisa D 5 cm, 10 cm, dan 15 cm dalam kurung 5 tambah 10 sama dengan 15 dalam kurung 10 tambah 15 lebih besar dari 5 dalam kurung 15 tambah 5 lebih besar dari 10. Jawabannya tidak bisa karena hasilnya 5 tambah 10 sama dengan 15. Oke, sekarang kita masuk ke soal ketiga. Contoh soal yang ketiga yaitu dalam segitiga ABC diketahui titik D terletak pada sisi BC sehingga AB sama dengan AC, AD sama dengan BD, dan M sudut DAC sama dengan 39 derajat. Tentukan besar sudut BAD. Di sini ada contoh segitiga. Misalkan sudut BAD sama dengan A, karena AD sama dengan BD, maka sudut ABD sama dengan A. Karena AB sama dengan AC, maka sudut ACB sama dengan A. Pada segitiga ABC berlaku dalam kurung A tambah dalam kurung A tambah 39 derajat ditambah dalam kurung A sama dengan 180 derajat, maka A sama dengan 47 derajat. Besarnya sudut BAD sama dengan 47 derajat. Oke, sekarang di sini ada latihan soal. Silakan kalian bisa kerjakan latihan soal ini. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.